Hai, balik lagi bersama Laila April di Learn with April. Dan masih di sini tentang TOEFL preparation, kita membahas structure dan written expressions. Dan teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk share video ini, like dan juga subscribe. Pencet loncengnya supaya teman-teman selalu dapat updatean video terbaru. Well, di video saat ini kita akan bahas skill 3 tentang apositif. Apositif sendiri itu suka banget nih bikin kita kebingungan di bagian structure ya. Dan di sini kenapa bingung? Karena mereka sering salah dikira sebagai subjek dalam sebuah kalimat. Padahal mereka bukan subjeknya. Jadi apositif itu adalah sebuah kata benda yang datang bisa sebelum atau setelah kata benda subjeknya sendiri gitu, dan punya makna yang sama. Contohnya kita lihat di kalimat terakhir di sini ada Sally the best student in the class got A. Nah, subjeknya adalah Sally, subjek, verbnya adalah got, dan apositifnya ini diapit sama 2 koma, the best student in the class. Nah, student ini, apositif itu akan menjelaskan siapa subjeknya. Gitu. Dan pada apositif tidak boleh ada verb, ya. Itu yang harus teman-teman ingat. Tidak boleh ada verb. Kita lihat contoh di sini. Bla bla bla. Ada koma ya. Koma, diapit 2 koma. George is attending. Jadi George ini sebagai apositif, attending verbnya. Kita membutuhkan subjek. Kita belum punya subjek. Subjeknya siapa? My friend. Gitu. Jadi George ini menjelaskan siapa my friend-nya. Next, contoh kedua ada lagi. Nah, Sarah, subjek, Mrs. Di sini ada verb, ada koma sebelumnya. Untuk sebagai kalimat sudah lengkap ya, ada subjek, ada verb satu-satu masing-masing. Berarti sebelumnya ini merupakan apositif. Ingat, apositif tidak boleh ada kata kerja. Jadi apositif itu akan berdiri sendiri sebagai kata benda, atau bisa kita bilang noun phrase nanti. Yang ada kata kerja eliminasi, ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Berarti jawabannya adalah yes, jawabannya itu adalah A. An excellent basketball player. Ini adalah the best answer-nya. Kita lihat di sini kuncinya mengenai apositif. Jadi ada 2 pola. Pola yang pertama, dia akan diapit 2 koma. Jadi ini pola yang pertama ya, apositifnya itu diapit sama 2 koma. Jadi memisahkan antara subjek dan verb. Dan pola yang kedua, apositifnya itu di awal. Di awal, subjek sama verb itu tidak terpisah. Nah, di sini teman-teman harus lihat bahwa apositif menjelaskan siapa si subjek. Subjeknya Tom. Siapa sih Tom itu? Okay. A really good mechanic. Gitu. Yuk, langsung kita masuk ke contoh, bukan contoh soal, latihan soal ya. Latihan supaya kita paham. Subjeknya underline once dan verb underline twice. Terus circle the appositive phrases. Indikasi juga apakah correct atau incorrect. Well, contoh yang pertama. Ada the son sampai owner, ada koma di sini. Ini merupakan apositif, ya kan? Terus ada the new owner, subject is undertaking adalah verb. Berarti kalimat ini correct. Yang kedua, bagaimana? Ada last semester, ada a friend. A friend di sini diapit dalam 2 koma. Terus ada graduated, verb. Kita nggak punya subjek. Iya, kita membutuhkan subjek di sini, berarti incorrect. Well, 1 sampai 8 teman-teman bisa pause dan lanjutkan
dikerjakan sendiri dulu, nanti baru lanjut lagi videonya untuk melihat penjelasan. Number 1, Valentine's Day, February 14th. Nah, di sini teman-teman lihat ada subjeknya, terus ada verb. Apositifnya siapa? Ini nih. The February 14th. Kalimatnya correct. Terus number 2 ada has decided. Ini merupakan verb ya, has decided. Terus ada the chief executive officer. Nah, teman-teman di sini lihat nggak punya subjek ya. Kalau misalnya ya kita pikir officer ini sebagai subjek dan verb itu kalau langsung gini nggak bisa dipisahkan dengan koma. Subjek dan verb dalam sebuah kalimat itu langsung aja. Kalau mau dipisahin koma berarti harus ada positif yang diapit 2 koma gitu. Ini kalimatnya incorrect ya. Number 3. Ayo apa? Didn't taste ini sebagai verb, terus leftover from last night. Positifnya yang tonight's-nya ini adalah yes, tonight's-nya ini adalah subject. Berarti correct. The only entrance to the closet. Coba. Ini adalah apositif. Oke, teman-teman. Dan lanjut lagi. The door subject was kept locked. Ini adalah verb. Correct kalimatnya ya. Next ada a wall heating unit. Apositif, terus wouldn't turn on. Ini adalah verb. Tidak ada subjek. Kita membutuhkan subject. Next, apa yang kita bisa lihat di sini? The new tile pattern. Sorry, ini merupakan subjek. Dan nih diapit 2 koma nih ya positifnya. Terus ada verb lagi, brightens up. Berarti kalimatnya correct. Number 7. Blah blah blah, powerful machine of its type. What do you think about it? Ada was, read it, oke. Ini adalah verb. Nah, sebuah kesalahan di sini adalah tidak ada koma. Seharusnya the high-powered computer, koma, the most powerful machine of its type. Ini merupakan apositif dari penjelasan mengenai si komputernya. Jadi nggak ada koma aja itu salah. Jadi teman-teman harus lihat tadi kuncinya 2 pola tadi ya. Kalau dia diapit 2 koma atau kalau di sebelum subjek komanya cuma 1 gitu. Incorrect. Number 8. A long time friend and confident. And then the psychologist was often invited. Subjeknya, and then this one verbnya. Terus ya, yang pertama adalah apositif. So, nomor 8 correct. Yeay, ada yang benar semua nggak pada skill 3 ini mengenai apositif? Mudah kan? Iya, dia hanya ngejelasin siapa subjek. Dan ingat, di dalam apositif itu tidak boleh ada kata kerja. Nanti teman-teman harus berhati-hati di soal yang ABC gitu. Well, thank you very much for watching this video. Jangan lupa share-share ya ke teman-teman semua. Bantu juga April untuk supaya channel ini bisa makin berkembang. Dan April makin semangat untuk buat video belajar buat teman-teman semua. Well, thank you. I'm April. Cheerio.